Ini kalau seumpama pakai hijauan itu kira-kira habis berapa ikat ini Pak Udin? Belum tahu Mas, nggak pernah pakai hijauan. Belum pernah pakai hijauan. Berarti sampai biarpun kemarau panjang kayak gini berarti enjoy aja ya Pak Udin ya. Enjoy. Berarti terasa ringan, nyaman tanpa beban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budi Channel teman-teman. Di video kali ini saya lagi berkunjung ke kandangnya Pak Udin, tepatnya ada di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mereview perjalanan ternaknya Pak Udin. Prosesnya gimana dan caranya seperti apa, dan bagaimana caranya beliau mengantisipasi kambing-kambingnya supaya pakannya tercukupi. Beliau punya cara sendiri dan trik sendiri. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita temui beliau sang narasumber yang punya peternakan. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Udin? Alhamdulillah sehat. Sudah lama tak jumpa ya Pak Udin. Lama sekali. Gimana perkembangannya nih, menyenangkan atau membosankan ini Pak Udin? Tetap menyenangkan Mas. Menyenangkan. Ini kalau boleh tahu populasinya nih bertambah atau berkurang? Bertambah terus. Bertambah terus. Selama musim kemarau gimana ini prosesnya Pak Udin? Aman-aman Mas. Aman-aman saja. Ini sudah sempat panen cempe atau belum nih Pak Udin? Panen itu 5 ekor. 5 ekor. Wih. Ini perasaan kambingnya ini kok tambah banyak. Ini belum ada yang dijual atau gimana ini Pak Udin? Sudah. Yang dijual yang jantan-jantan saja. Sudah jual berapa ekor Pak Udin selama saya lama ndak ke sini? Mungkin ada 7 ekor. Itu khusus pejantan. Khusus jantan-jantan. Kenapa kok yang dijual yang pejantan Pak Udin? Yang betina buat indukan sendiri. Buat indukan sendiri. Berarti yang khusus dijual khusus yang pejantan. Ini untuk jenis kambingnya ini sampean tetap bertahan di Jawa Randu atau sudah pindah nih Pak Udin? Ini Blegon. Oh, ada di Blegonan. Masih pokok Pak Udin ya? Masih tetap. Kenapa kok tidak ada inisiatif pindah ke jalur lain Pak Udin? Belum saatnya ini. Masih nyaman di Blegon. Masih nyaman di Blegon. Ini untuk segi kenyamanannya itu dari apanya Pak Udin? Ya dari penjualannya kan ekonomisan, perawatannya ya ekonomis juga, ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet Pak Udin ribet. Ya. Ini untuk makanannya sendiri ini sampean tetap fokus di silase atau pakai silase? Pakai silase. Belum beralih ke penghijauan Pak Udin? Belum. Ini kenapa sampean kok fokusnya di silase nih? Ada manfaat sendiri atau sampean suka yang kayak begini Pak Udin? Kalau silase ribetnya kan 1-2 hari. Iya. Lepas itu kan kita bisa santai, bisa kerja yang lain. Kalau setiap hari nyari hijauan, nanti yang lain nggak bisa dikerjakan. Ibaratnya kalau kita pakai silase bisa menyimpulkan waktu ya Pak Udin ya. Iya. Ini kalau boleh dijelaskan ini Pak Udin, ini bagi-bagi ilmu ya. Ini untuk kelebihan dan kekurangan sendiri pakai unsur silase ini apa Pak Udin? Kalau menurut pengalaman saya, kelebihannya ya menghemat waktu. Kalau untuk efek samping itu ada apa enggak Pak Udin? Selama saya pakai silase belum pernah mengalami masalah pakan. Yang serius itu belum ada Pak Udin ya. Dari tergolong aman. Ini untuk bahan-bahan silase sendiri ini sampean pakai bahan dari apa nih Pak Udin? Ini ada tepung jagung, daun pisang, daun singkong, sama ramben-ramben lain. Berarti campur-campur Pak Udin ya.
Ini contohnya Pak Udin ya. Ya. Mantap sekali untuk kambing-kambingnya, ternyata ini tanpa hijauan teman-teman. Tapi alhamdulillah ini kambingnya Pak Udin ini tergolong istimewa, besar-besar, gemuk-gemuk dan klemis-klemis. Mantap sekali ini teman-teman. Janjos gandos. Ini keseluruhan ini ada berapa ekor Pak Udin sekarang? Kurang lebih ada 23 ekor. Itu kalau pakai silase ini tergolong ringan, masih bisa kerja yang lain Pak. Iya. Pak Udin ya. Ini kalau seumpama pakai hijauan itu kira-kira habis berapa ikat ini Pak Udin? Belum tahu Mas, nggak pernah pakai hijauan. Belum pernah pakai hijauan. Berarti sampai biarpun kemarau panjang kayak gini berarti enjoy aja ya Pak Udin ya. Berarti terasa ringan. Nyaman tanpa beban. Mantap sekali ini teman-teman. Ini udah beranak atau belum ini Pak Udin? Ini itu cemplenya. Oh, dipisah di sana. Ini indukan semua Pak Udin ya? Indukan. Itu yang cempe itu betina atau pejantan tuh? Betina. Betina. Ini calon pakai sendiri. Pakai sendiri. Ini kalau pakai silase kayak gini, untuk cempe-cempe kayak ini masih dikasih belajar atau langsung suka Pak Udin? Langsung suka. Langsung suka. Berarti mulai awal bisa makan langsung sama latih sama langsung yang namanya silase. Berarti enggak harus kita ngajarin, enggak. Ini Pak Udin, ini kambing-kambing sampean ini pernah sampean kasih kulit singkong enggak Pak Udin? Setiap hari. Setiap hari. Iya. Kulit singkong itu sudah berupa silase atau masih alami? Sudah dikeringkan. Sudah dikeringkan. Itu seumpama dikasih basah gitu, apa ada resiko sendiri? Ada resiko. Resikonya apa Pak Udin? Paling ya keracunan. Keracunan, mabuk apa kembung? Kembung. Ini selama sampean beternak kayak gini ya Pak Udin ya. Itu pernahkah sampean mengalami kendala yang namanya kambing sampean ini merasakan kembung? Pernah. Pernah. Keracunan pernah. Itu bisa diantisipasi atau antisipasi? Masih bisa tertolong. Kalau cepat ketahuan ya bisa. Seumpama kalau saya biasa pakai air kelapa. Air kelapa. Kasihkan minum sudah. Itu ada campuran atau khusus air kelapa? Khusus berarti ya. Itu efektif ya Pak Udin ya? Ya tergantung nasib Mas. Tergantung nasib. Kita kan cuma usaha. Yang penting juga berusaha. Ya, kalau ada air kelapa dicampur apa enggak apa itu khusus saja ya. Hanya air kelapa. Itu seumpama terlambat itu masa aktifnya berapa Pak Udin? Seumpama habis keracunan itu seumpama sampai terlambat 1 jam itu masih bisa ditolong apa enggak? Kemungkinan masih bisa kalau 1 jam. Kalau 1 jam masih bisa. Seumpama selebih 1 jam sudah nggak bisa Pak Udin ya. Berarti kita harus cepat tanggap darurat Pak Udin ya. Ini pejantannya ini kayaknya ini ganti, ini sama baru atau gimana Pak Udin? Bukan, ini hasil sendiri. Hasil peranaan sendiri. Ini usia berapa tahun nih Pak Udin? Ini kurang lebih 18 bulan. 18 bulan. Yang dulu yang besar dulu kemana Pak Udin? Itu saya pindah tempat. Masih ada. Masih aktif? Masih 2 tahun. Ini hasil peranaan sendiri Pak Udin ya? Sendiri. Ini induknya. Ini induknya, ini anaknya. Ini sudah punya keturunan belum? Belum. Sudah dibuat macet kan? Sudah, tapi punya tetangga. Kalau punya sama sendiri belum. Ini sudah hamil lagi atau belum indukannya? Ini belum ini. Ini paling lambat. Ini kayaknya hamil ini. Hamil 3 bulan. Ini rata-rata sudah laktasi berapa kalian ini Pak Udin kok kayaknya sudah tua-tua? 3 kali. Baru 3 kali padahal ya. Apa memang dari dasarnya potongannya kelihatan tua gitu Pak Udin ya? Iya, mungkin. Mantap sekali. Kalau yang paling tua ya ini. Ini yang paling tua. Ini sama sapeta. Ini usia berapa tahun ini Pak? Ini nggak tahu. Ini punya teman. Sudah laktasi berapa kali ini Pak Udin? Kalau 8 kan mungkin lebih. 8 lebih. Ini sebenarnya sudah saatnya afkir. Ini masih produktif apa enggak Pak Udin? Kayaknya sudah enggak. Ini kenapa kok belum diukir ini Pak Udin?
Tunggu gemuk dulu. Tunggu gemuk dulu baru dijual. Ini kalau jualnya itu larinya ini ke pedaging atau ke pasaran Pak Udin? Ke pedaging. Langsung ke pedaging Pak Udin ya. Nah Pak Udin ini biarpun masih muda teman-teman, tapi pengalamannya ini sungguh luar biasa. Ini lagi itu anak sapera ini. Ini anak sapera, ini keturunan sapera sama PE. Sama PE Pak Udin ya. Hasilnya kayak gini teman-teman. Ini usia berapa bulan nih Pak Udin? Itu kurang lebih 7-8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Ini masih lama lagi Pak Udin ya. Untuk macetkan. Ini untuk kendala-kendala yang pernah sampean alami Pak Udin selama beternak. Ini kendala yang terberat itu apa Pak Udin? Kendala terberat apa ya, cuma kembung sama mabuk itu saja kendala. Kembung sama mabuk, yang lain-lain nggak ada Pak Udin ya. Untuk magnetis atau yang lain sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Sudah. Alhamdulillah terkendali semua Pak Udin ya. Sudah ada pengalaman yang dulu-dulu, sekarang sudah aman. Sudah aman. Ini ada cempe-cempe yang siap dilepas atau belum Pak Udin untuk bulan-bulan ini? Itu sudah ada 3 cemple itu. 3 cemple itu siap lepas. Siap lepas. Pejantan semua. Pejantan. Tapi kelasnya kelas Higon Pak Udin ya. Higon. Ini saperanya. Ini masih produktif apa enggak nih Pak Udin? Susunya produktif. Nih. Produktif. Ini hamil kayaknya ini. Akhir bulan. Akhir bulan beranak. Ini akhir bulan beranak. Ini sudah punya keturunan berapa ini selama sama pelihara di sini Pak Udin? Saya baru 1 ini. Baru 1 ini ya. Ini seumpama punya anak terus ada susunya Pak Udin ya. Itu sampai susukan ke cempenya atau sampai perah sendiri Pak Udin? Pertama disusukan cemplenya, setelah 10 hari ya diuangkan. Dijual Pak Udin ya? Dijual. Itu jualnya itu per liter atau gimana Pak Udin? Per liter. Per liter. Itu sudah ada yang siap beli? Sudah ada yang calang maksudnya? Itu ada yang pesan Pak Udin ya? Sudah ada. Mantap sekali teman-teman. Ini Pak Udin, ini untuk kalau dikalkulasi Pak Udin ya, sampai pakai pakan silase kayak gini, ini kalau dibandingkan sama hijauan itu dari segi keuntungan itu lebih besar yang mana Pak Udin? Kalau keuntungan kita lihat dari bahannya itu beli apa tanam sendiri. Seumpama ini kebanyakan kalau pakai silase itu kebanyakan kan beli. Kalau sampean? Kalau saya tanam sendiri. Oh, tanam sendiri. Kalau seumpama ini bikin silase, bahannya itu beli, itu kalau untuk kambing-kambing sebanyak sampean kayak gini, ini kalau dikalkulasi itu masih ada keuntungan atau enggak Pak Udin? Kalau keuntungan masih ada, tapi masih kan ada. Nipis. Ya. Tapi kalau bahan punya sendiri masih ada Pak Udin ya. Mantap sekali. Dalam populasi segini banyaknya nih Pak Udin, sampean bisa jual cempe tiap bulan atau berapa bulan sekali Pak Udin? Ya enggak tentu. Enggak tentu. Iya. Kadang ya setiap bulan, kadang 2 bulan, enggak tentulah. Menuruti kebutuhan saja tergantung jualnya. Kebutuhan. Ini kalau belum butuh masih sampan tabung terus. Enggak kewalahan Pak Udin? Enggak sih. Enjoy aja Pak Udin. Nyantai. Inilah teman-teman, beliau ini seorang peternak desa, peternak sederhana dengan perawatan ya tergolong sederhana, tidak begitu istimewa, tapi alhamdulillah ternaknya ini berkembang pesat dan alhamdulillah bebas hambatan dan tanpa kendala. Semangat dan tekadnya ini perlu ditiru. Biarpun beliau tidak mengutamakan full hijauan, tapi alhamdulillah beliau ini punya trik sendiri dan masih bisa meraup keuntungan. Dan alhamdulillah enaknya masih bisa kerja yang lain-lain. Inilah salah satu metode yang perlu ditiru dan perlu dicontoh ini. Oke Pak Udin. Niki basa antawis, kula matur suwun sanget bincang-bincangipun. Mugi-mugi peternakan panjenengan ini bisa berkembang lebih besar lagi ke depannya Pak Udin ya. Amin. Oke teman-teman, itu sedikit review dan video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dan hiburan bagi teman-teman semua.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.